teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku di channel Aziza Da Silva. Sebelumnya kan aku pernah bahas tentang pathway stroke non hemorrhagic. Nah, kali ini aku mau bahas tentang pathway stroke hemorrhagic. Menurut Lucy tahun 2014, definisi dari stroke hemorrhagic itu sendiri adalah pembuluh darah otak yang pecah sehingga menghambat aliran darah normal dan darah merembes ke dalam suatu daerah otak dan kemudian merusaknya. Oke, kita mulai saja ya untuk pembahasan pathway stroke hemorrhagicnya, yang mana biasanya faktor-faktor atau penyebab stroke hemorrhagic itu dikarenakan oleh penimbunan lemak atau kolesterol yang meningkat dalam darah. Sehingga lemak yang sudah nekrosis atau lemak yang sudah rusak ini berdegenerasi, berubah struktur kimia lemaknya itu membentuk menjadi kapur, atau lemak ini menjadi mengandung kolesterol dengan infiltrasi limfosit trombus. Nah, ketika kolesterol dalam darah tinggi dan berlangsung lama, pembuluh darah akan beresiko tinggi terjadinya kaku dan kurang elastis. Dan hal ini akan memicu stroke hemorrhagic atau pecahnya pembuluh darah otak sehingga darah menutupi atau menggenangi ruang-ruang pada jaringan sel otak. Lalu dengan adanya darah yang menggenangi dan menutupi ruang-ruang pada jaringan sel otak tersebut, maka akan menyebabkan kerusakan jaringan sel otak dan menyebabkan fungsi kontrol pada otak terganggu. Dan pastinya metabolisme dalam otak pun akan terganggu sehingga suplai darah dan oksigen ke otak menurun. Lalu diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan perfusi jaringan cerebral. Ketika suplai darah dan oksigen ke otak ini menurun, pastinya banyak terjadi gangguan pada sistem saraf kranial ya tentunya ya. Yang kita tahu kan saraf kranial itu ada 12 ya. Jadi mungkin untuk 12-nya itu bisa jadi adanya gangguan karena suplai darah dan oksigen ke otaknya menurun. Dan jika terjadi kerusakan pada saraf aksesorius, yang mana ini merupakan saraf kranialis ke-11 yang berperan dalam persarafan otot-otot leher, ini akan beresiko terjadinya perubahan fungsi motorik anggota gerak tubuh, baik kelemahan satu atau lebih dari anggota gerak tubuh ya, sehingga akan terjadinya gangguan aktivitas. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah hambatan mobilitas fisik. Dan gangguan pada saraf aksesorius ini juga akan menimbulkan refleks batuk menurun sehingga terjadilah akumulasi sekret di paru. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Lalu suplai darah dan oksigen ke otak menurun juga akan menyebabkan kerusakan pada saraf facialis, yang mana saraf facialis ini kan mengontrol otot facialis ya atau oral. Nah, ketika ada gangguan, pastinya otot facialis atau oral ini akan menjadi lemah dan hilangnya tonus otot facial atau oral, hingga terjadilah ketidakmampuan berbicara dan menyebut kata-kata. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan komunikasi verbal. Dan kerusakan saraf juga dapat terjadi pada saraf olfaktorius, optikus, troklear, dan hipoglosus. Nah, dalam hal ini menyebabkan perubahan ketajaman sensori, pembau, penglihatan, dan pengecap, hingga adanya ketidakmampuan dalam melihat pastinya ya, mencium bau ataupun mengecap rasa. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan perubahan persepsi sensori. Dan stroke hemorrhagic juga dapat menyebabkan gangguan penurunan fungsi pada saraf
vagus dan saraf ke-9 yaitu glosopharyngeal, yang mana ini akan menimbulkan proses menelan tidak efektif. Jadi di otot-otot untuk proses menelannya ini terganggu ya, karena saraf vagus dan glosopharyngealnya juga terganggu kan gitu, hingga terjadilah anoreksia dan intake nutrisi tidak adekuat. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang pathway stroke hemoragiknya. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materinya, bisa diisi kolom komentarnya ya. Semoga videonya bermanfaat. And next, kita ketemu di video pathway penyakit lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya and dukung selalu. See you next video. Salam sehat selalu. Bye bye.